Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Kedamaian. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nodi Luntungan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kita, berikan kekuatan buat kita semua, dan menyegarkan kehidupan kita. Dan bagi jemaat yang mungkin rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus, konseling, doa-doa khusus, atau yang lainnya, jangan segan-segan, silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba Tuhan siap dengan sukacita melayani saudara. Dan setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara akan berikan, silakan ditransfer ke nomor rekening yang ada, nomor rekening GBI Kedamaian. Mari memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan sukarela untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita bertemu kembali Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh sangat senang sekali saat ini kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Tapi saya percaya semua karena kemurahan Tuhan saja. Dan biarlah hari ini kita memberi yang terbaik buat Dia, Allah yang layak kita sembah dan kita puji. Dan kalau kita melihat di mana-mana sudah mulai ada pernak-pernik Natal yang setiap Desember kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Biarlah kiranya tiap hari di dalam hidup kita Dia boleh lahir dan memberi sukacita dan sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang baiklah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Menderita karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman dari hukuman kekal. Dia lahir, Dia mati dan Dia bangkit untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa.
Mari kita satukan hati kita dalam kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa, hingga kami boleh ada sampai saat ini. Walaupun hati kami rindu untuk bertemu secara fisik di gereja Tuhan, tetapi biarlah kami boleh tetap bersuka cita walaupun kami berjauhan Bapa dalam ibadah online. Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang ikut Tuhan kebaktian secara online. Biarlah kami diberi sukacita, dan biarlah puji-pujian yang kami angkat di hadapan Tuhan menjadi upaya yang harap di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji muliakan Engkau dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami hidup. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata Kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka cara-Mu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka cara-Mu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dalam dunia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, ku
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, tak akan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang setia, yang selalu menjaga hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita saat ini, dimanapun kita boleh berada. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh berbuah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga boleh kita dikuatkan dan dimenangkan oleh karena firman Tuhan saja. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. ku sembah Kau Allahku, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, di mana kami sebagai umat-Mu masih boleh diberi kesempatan mendengarkan sebagian daripada firman Engkau. Oleh karenanya hamba berdoa, berkenan kiranya Engkau menyatakan urapan yang baru atas hamba, sehingga boleh menjadi berkat bagi yang mendengar untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan mengangkat tema mewaspadai aktivitas iblis di akhir zaman. Adapun bacaan kita diambil dari surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan tegas, firman Tuhan jelas bahwa ada satu kegerakan yang sangat jelas dan punya target yang tidak main-main. Orang percaya firman Tuhan katakan punya lawan yang tangguh. Lawan yang tangguh itu adalah iblis. Iblis disebut lawan yang tangguh karena apa? Dia tidak pernah mengenal waktu istirahat di dalam mencari mangsanya. Dan mangsanya sangat tegas dikatakan adalah orang percaya yang dapat ditelannya. Terus menerus dia berjalan keliling. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia tidak pernah mengenal istirahat. Dia tidak pernah istirahat untuk tidur. Istirahat untuk makan dulu. Pokoknya tidak ada waktu untuk berhenti. Untuk istirahat. Dia pokoknya terus melakukan berbagai kegiatan agar dia dapat untuk menjatuhkan sebanyak-banyak mungkin orang percaya. Oleh karenanya kita perlu sebagaimana firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya mari kita semakin membangun sebuah kewaspadaan di dalam kita melangkah, di dalam kita berbuat, di dalam kita bertindak, di dalam kita mengeluarkan kata-kata kita, agar itu tidak menjadi sebuah pintu masuk, sebuah ruangan untuk iblis mendapat tempat. Sebab firman Tuhan katakan di dalam surat Efesus pun bahwa janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. Kenapa firman Tuhan sampai berkata agar kita perlu mewaspadai agar iblis tidak mendapatkan sedikit pun kesempatan. Karena iblis itu lawan yang punya pengalaman yang luar biasa. Karena iblis itu lawan yang secara intelijensia dia sangat cerdik. Bayangkan kita ini saja, saudara, untuk kita sadari kita manusia yang ditebus tetapi masih dibalut dengan tubuh dosa. Keinginan daging kita masih tinggi sekali
Dan itu bisa dia jadikan sebagai pijakan, sebagai landasan. Adam dan Hawa itu dibalut dengan tubuh kemuliaan. Tetapi mereka pun jatuh. Terjadi pelanggaran sehingga mereka suka atau tidak suka, pada akhirnya harus meninggalkan Taman Eden. Karena iblis begitu cerdik di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Sehingga Hawa, Adam terjerumus ketika mereka meresponi apa yang disampaikan oleh iblis. Namun saya percaya kalau kita itu tetap hidup dalam berjaga-jaga, hidup di dalam kewaspadaan, maka kita tidak mudah untuk dijatuhkan oleh iblis. Kalau kita tidak lengah di dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, sekalipun kita sedang berada di dalam satu situasi, satu kondisi yang memang di mana kita benar-benar mengalami suatu tekanan yang berat dengan kehadiran virus corona ini. Itu jangan sampai membuat saudara dan saya itu masuk di dalam jebakannya iblis. Coba saudara perhatikan Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan 32. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku, kata Yesus, telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, gerakan iblis, aktivitas iblis itu sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Gerakan iblis ditujukan kepada orang-orang pilihan. Oleh karena itu sebagai orang pilihannya Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, agar kita itu pertama harus sadar betul bahwa kita punya lawan musuh yang tangguh. Kita punya lawan musuh yang hebat, yang tidak boleh kita anggap remeh. Karena dia memang cerdik, sudah gitu dia punya pengalaman yang segudang. Dan dia pekerja keras yang tidak pernah mengenal istirahat. Iblis bekerja, sekalipun dia belum mendapat mangsa, dia tidak pernah mengenal yang namanya putus asa. Terus saja dia berkeliling, sampai dia menemukan. Dan mungkin saudara menjadi targetnya, mungkin saya yang menjadi targetnya. Dan kita mendengar banyak anak-anak Tuhan, banyak aktivis-aktivis gereja. Mereka mungkin makin lemah secara iman. Banyak yang mundur dari mimbar-mimbar pelayanan. Hanya masalah-masalah hubungan yang retak. Lalu mereka meninggalkan pelayanan mereka. Di dalam Injil Lukas pasal 21, ayatnya yang ke-8, saudara boleh perhatikan, saya bacakan. Jawabnya, waspadalah. Apa? Supaya kamu jangan disesatkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena pada akhir zaman katanya,
Iblis akan memakai instrumen-instrumen orang-orang tertentu agar sedapat mungkin dia dapat menyesatkan sebanyak mungkin orang. Oleh karenanya disebut waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang, kata Tuhan Yesus, dengan memakai namanya Tuhan Yesus dan berkata, akulah dia. Saudara, kehadiran teknologi ini telah membuat banyak orang tidak lagi suka, tidak lagi tertarik dengan buku yang setebal ini yang bernama Alkitab. Dulu mungkin kita orang begitu rajin di dalam membaca Alkitab. Dan iblis telah menghadirkan teknologi yang begitu canggih. Yang di dalamnya kita kenal sebagai gadget, handphone. Kita memang betul bisa mendownload Alkitab. Tetapi coba saudara sendiri merenungkan berapa banyak waktu yang kita bisa berikan untuk membaca Alkitab yang konon ada di handphone kita, yang sebenarnya kapan saja, di mana saja kita bisa, tetapi kita kurang begitu tertarik di dalam kita membaca, merenungkan. Waktu kita banyak habis hanya dengan kehadiran handphone ini yang isinya berbagai macam, yang punya daya tarik yang begitu luar biasa. Dan saudara, ini menjadi salah satu alat yang luar biasa iblis yang mengecoh orang percaya, yang mengecoh, yang membuat kita kehilangan kesadaran untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tak terkecuali para pendeta. Tak terkecuali kami-kami juga harus mengakui bahwa kehadiran handphone itu telah menyita banyak waktu kami yang hilang di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terlalu banyak orang percaya. Nah, ini yang saya maksud untuk disampaikan bertalian dengan firman Tuhan katakan, sadarlah Bapak Ibu Saudaraku, waspadalah. Karena kegiatan, aktivitas iblis itu sungguh sangat begitu halus. Dia tidak bermain di ranah kasar-kasaran, tapi begitu halus. Dia melumpuhkan kita dengan kehadiran teknologi. Dengan kecerdikannya, dia menciptakan teknologi yang begitu menakjubkan, membuat kita kehilangan kesadaran. Coba saja saudara renungkan kembali hari-hari yang kita lalui. Apakah kita terus dengan handphone kita yang berisikan macam-macam itu, tetapi kita terfokus kepada Alkitab yang ada di dalam handphone? Saudara yang bisa menjawab itu. Kita lebih senang, lebih tertarik dengan berita-berita hoax yang ditebarkan oleh iblis. Lalu kita mulai forward. Saya lihat handphone sekarang tuh lucu isinya. Kalau orang ber-WA sudah tidak lagi pakai kata-kata, tetapi pakai simbol-simbol, foto-foto orang yang lucu-lucu. Itu dijawab terus. Saya memperhatikan orang itu tidak begitu tertarik. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk menyampaikan kata-kata bijak dan ditambahkan oleh firman Tuhan. Tetapi saya lihat peminatnya makin menurun. Tapi kalau saya pasang foto malah, peminatnya yang like-nya banyak sekali. Bisa ratusan. Tetapi ketika saya sampaikan justru yang ada kaitan dengan firman Tuhan, yang like-nya itu cuman sedikit. Saya lihat dari view-nya itu kalau dalam bentuk video di saya punya Instagram, cuman sedikit. Orang tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan. Nah, makanya ini loh yang perlu untuk kita sadari. Kalau tidak, kita terbawa di dalam permainan iblis.
Kembali Bapak Ibu, saya mau bacakan bagi kita melalui Injil Markus pasal 13. Ayatnya yang ke 22 sampai dengan 23. Markus pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-22 dan 23. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Penulis Injil Markus seperti menyalin perkataannya Tuhan Yesus, bahwa akan datang masa muncul iblis dengan topeng Mesias palsu. Dan mereka mulai mengadakan sebuah tanda-tanda ajaib. Sekarang itu sulit membedakan tentang mujizat yang dari Tuhan dengan yang tidak dari Tuhan. Kita begitu terkesima dengan sebuah situasi. Kalau kita itu mengikut Tuhan hanya targetnya terjadi sebuah mujizat, kita akan mudah untuk disesatkan oleh iblis. Sebab iblis pun dapat dan bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Kita ingat ketika Musa mendemonstrasikan kuasa Tuhan di depan Firaun, maka para orang-orang pintarnya Firaun pun dapat mengimbangi, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nah, itu merupakan suatu fakta bahwa iblis juga punya kekuatan supranatural, punya kekuatan adikodrati. Dia sanggup untuk mendemonstrasikan dan kita bisa terpukau di dalam melihatnya. Namun, jika kita tidak mewaspadainya, kita akan terseret. Kehadiran tanda-tanda ajaib di gereja itu, saya berharap itu benar-benar lahir dari kuasa Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan iblis menunggangi di dalamnya. Makanya yang betul ketika kita ingin menjadi pengikut Tuhan, ketika kita ingin beribadah, kita harusnya hanya memperdulikan, fokus hanya kepada Yesus. Sehingga kita dapat menikmati setiap perkataan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang sedang menyampaikan itu firman. Bukan hanya menanti tentang berkat, tentang mujizat. Oleh karenanya Bapak Ibu, hendaklah setiap kita sebagai orang percaya perlu dengan sungguh-sungguh memperhatikan aktivitas. Perlu dengan sungguh-sungguh untuk melihat gerakan setan serta antek-anteknya. Diperlukan sebuah kepekaan. Diperlukan suatu karunia dalam membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang tidak berasal dari Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan yang begitu jelas sekali melalui 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan di sana. Janganlah kita mudah, cepat untuk percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah itu berasal dari Allah atau bukan berasal dari Allah. Ada sebuah hal yang sederhana kita kaji. Jika orang itu diberkati
oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Jika orang itu sekali lagi diberkati dengan berlimpah-limpah. Maksud saya jika itu berkat berasal dari Tuhan, harusnya orang itu semakin setia kepada Tuhan. Harusnya orang itu semakin nurut kepada Tuhan. Tetapi kalau berkatnya banyak, dia menjadi seorang pembangkang, tidak menjadi seorang penurut, maka berkat itu perlu kita pertanyakan, berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis. Sebab salah satu yang membuat manusia terkecoh ketika iblis menawarkan yang bersifat materi, harta, kedudukan, jabatan. Jangankan kita, Tuhan Yesus itu pernah dibawa oleh iblis ke sebuah tempat yang sangat tinggi. Lalu diperlihatkan dengan jelas sekali kekayaan dunia. Kekayaan dunia. Lalu iblis menawarkannya kepada Yesus. Akan kuberikan semuanya kepadamu. Asal engkau mau menyembah aku. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, hanya Allah lah yang layak disembah. Hanya Allah lah yang layak disembah. Jadi iblis itu dia hadir untuk memberikan tawaran-tawaran yang menyenangkan secara jiwani. Yang menyenangkan secara badani. Nah ini kalau kita tidak sadari. Yesus pernah berkata, buat apa engkau memiliki kekayaan seisi dunia, namun jiwamu binasa. Ini yang perlu Bapak, Ibu, Saudara dan saya waspadai. Karena orang percaya itu menjadi on target. Iblis terus-menerus berusaha agar manusia itu tidak membangun hidupnya semakin hari, semakin intim dengan Tuhan. Saya senang untuk hadirnya handphone. Coba saudara berani nggak jika ditantang hidup 24 jam tanpa HP? Kemana-mana HP ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau ada yang paling berbahagia di dunia ini namanya HP. Istri boleh ditinggalkan, anak boleh ditinggalkan, orang tua boleh ditinggalkan, semua boleh ditinggalkan. Coba HP. Begitu HP ketinggalan, rasanya orang itu udah mau gila. Rasanya hidupnya itu benar-benar hampa, kosong. Coba kalau ini diibaratkan. Sebuah pujian berkata begini, ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Sekarang lagu itu masih tetap sama mungkin iramanya. Namun kata-kata berubah. Sepertinya manusia sudah dicekoki oleh iblis. Sehingga lagu itu berubah. Ku tak dapat hidup tanpa handphone. Seandainya aja Tuhan bikin korslet, ini satelit. 3 hari tidak ada wifi. Wah, rasanya hidup menjadi kacau. Dunia menjadi porak-poranda. Tapi manusia tidak pernah sadar betapa dia binasa. Hidup tanpa Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Harusnya ini menyadarkan kita. Bahwa benar-benar. Tanpa Yesus. Tanpa Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa apa-apa.
Katanya dalam kalimat keren begini, without God, I am nothing. Apakah betul kita bisa dapat berkata begitu? Tapi yang sesungguhnya, kita sudah menyembah setan melalui handphone. Ini yang harus diwaspadai. Setan hadir lewat handphone. Setan hadir lewat teknologi canggih ini. Lewat seluler. Dia sudah melockdown instrumen rohani di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita sadari. Dia telah melumpuhkan organ-organ rohani orang percaya. Kalau kita tidak mau disadarkan, tidak menutup kemungkinan menjadi sia-sia selama ini. Kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinan di dalam perilaku kita, kita telah menjadi penyembah setan lewat kehadiran teknologi. Dan apakah kita masih yakin ketika kita meninggalkan dunia ini, sekalipun kita mengutip Alkitab lalu taruh di batu nisan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Silakan saja kita taruh ayat-ayat Alkitab di kuburan kita. Tapi apakah jiwamu, nyawamu benar-benar ada bersama Kristus Yesus? Orang boleh yakin. Mari kita menyadari akan apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau kembali kepada tawaran firman Tuhan yang sangat klasik. Di dalam membangun hubungan kita semakin intim dengan Tuhan. Agar iblis itu tidak punya ruang yang luas. Mari kita kembali membangun kehidupan doa. Mari kembali kita mau membangun kehidupan untuk dapat memberikan waktu di mana kita dapat memuji Tuhan. Atau memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Sebab pujian penyembahan tidak milik satu denominasi gereja. Nyanyian, pujian, penyembahan tidak dapat diklaim oleh kelompok aliran-aliran tertentu. Gereja-gereja tertentu. Saudara, pujian itu punya kekuatan supranatural jika kita naikkan dengan sungguh. Ada banyak catatan-catatan Alkitab. Contoh Paulus dan Silas ketika mereka dibelenggu dengan rantai di dalam penjara. Mereka tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Namun mereka dapat membangun keintiman mereka dengan Tuhan dan menghadirkan kuasa supranatural untuk melepaskan belenggu yang membelenggu mereka. Lewat apa? Doa. Dan mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah bertakhta di atas pujian umatnya. Berarti pujian yang kita naik dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tidak menutup kemungkinan untuk menarik, mengundang takhta Allah hadir. Dengan kehadiran takhtanya, maka kuasanya itu dapat dinyatakan, lalu dapat melepaskan, membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita selama ini. Belenggu yang membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Itulah sebabnya. Mari bangun kembali. Nasihat-nasihat klasik. Handphone telah membuat kita kehilangan waktu berdoa banyak dengan Tuhan. Handphone telah membuat kita kehilangan banyak waktu untuk membaca setiap firman Tuhan. Handphone telah membuat, dia telah mencuri banyak, dia telah menyita banyak waktu yang kita bangun dulu dengan Tuhan.
Daud berkata, tidak ada yang sangat aku cinta dalam hidupku kecuali Taurat-Mu. Aku merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan Taurat itu terus membasahi jiwanya Daud. Taurat itu menjadi sesuatu yang menyukakan Daud. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan, aktivitas iblis itu sangat jelas. Targetnya adalah kita sebagai orang percaya yang digambarkan dengan Simon. Simon, iblis telah menuntut menampi engkau. Simon adalah salah satu murid Tuhan yang olehnya Alkitab katakan, di mana Yesus pernah berkata, Simon, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kalau Yesus berkata di dalam Injil Lukas tadi, Simon, Simon, iblis telah menuntut, berarti ini ditujukan kepada gereja agar sadar bahwa gereja telah menjadi target iblis, ditampi agar kemudian gereja itu ditumbangkan oleh iblis. Mari kita mau sadar. Mari kita mau berjaga-jaga. Sebab Alkitab itu memberikan 3 kata sinonim. Ya, hati-hatilah, waspadalah, berjaga-jagalah. Dari apa? Karena iblis akan selalu tampil dengan casing-casing yang baru. Namun intinya, isinya sama. Tapi casingnya yang diubah terus. Dan dia begitu jeli membaca situasi. Oleh karenanya, saudaraku yang Tuhan Yesus sangat kasihi dan cintai, ingat, dia tidak ada mau satu dari kita itu hilang. Makanya kan jelas Alkitab bilang, ada 100 domba. Yesus rela meninggalkan yang berapa? 99 untuk mencari satu yang hilang. Artinya satu tidak boleh hilang. Nah, ini yang menjadi PR kita. Tugas kita yaitu apa? Mari kita sadar. Sekarang saudara, handphone itu tidak lagi milik orang yang tinggal di kota-kota besar. Handphone itu bukan lagi milik orang-orang yang sekolahan. Handphone bukan milik orang-orang yang berduit. Tapi ingat, anak balita sekarang pegang handphone. Oma-oma, opa-opa sekarang pegang handphone. Gadget. Dan coba bayangkan, bangun pagi-pagi saudara sadar. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara pegang? Alkitab atau HP? Artinya, kalau saya berani berkata secara ekstrim, HP itu telah menjadi alat iblis yang dahsyat dan sungguh-sungguh sangat menarik. HP ini telah menjadi kepanjang tanganan iblis untuk mengelabui banyak orang percaya. Tak terkecuali hamba Tuhan. HP ini dikenal dengan istilah seluler. Itu telah melockdown. Kita punya sel-sel rohani. Dan saudara, sel-sel rohani banyak orang percaya. Makin lama itu makin lemah. Karena mereka telah memberi waktu banyak untuk handphone. Dan hampir bahkan tidak ada waktu lagi untuk membaca firman. Hampir tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Hampir tidak ada waktu lagi untuk menyanyi. Memuliakan Tuhan. Saudara boleh ke gereja. Coba saudara renungkan, betul Anda menyanyi untuk Tuhan atau cuman karena diajak oleh para worship leader?
Betulkah Anda memperhatikan setiap khotbah yang disampaikan dengan sungguh-sungguh oleh para hamba Tuhan? Tidak sedikit saya mendengar dan saya melihat dari mimbar. Ketika saya berkhotbah di masa-masa sebelum adanya COVID ini. Sementara pendeta dengan semangat berkhotbah, berapi-api. Banyak jemaat enteng main handphone. Bahkan ada orang tegas-tegas sambil jongkok begini lalu dia menerima handphone. Tidak rela dia untuk di silent. Tidak rela dia walaupun sudah dihimbau untuk sementara waktu. Hormati hadirat Tuhan. Hormati Tuhan mau bicara untuk handphone dimatikan. Tidak rela mereka. Ingat. Handphone telah melumpuhkan sel-sel rohani. Kalau kita tidak menyadari ini, saudaraku, kita akan kehilangan hal-hal yang substansial. Kita akan kehilangan hal-hal yang esensi dalam klaim kita sebagai orang percaya. Untuk itu, saya hanya kembali sebagai seorang hamba menghimbau saudara, sadarlah, lawanmu sedang terus bergerak. Dia tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti. Dia tidak pernah untuk mau beristirahat. Karena dia pun mungkin mulai sadar bahwa waktunya semakin singkat. Waktunya semakin sedikit, makanya dia makin giat. Untuk apa? Untuk terus menjalankan misinya. Agar sebagaimana firman Tuhan katakan, sedapat mungkin dia dapat menyesatkan banyak orang percaya. Dengan cara apapun dia lakukan. Dengan cara bagaimanapun dia akan lakukan. Sebab target aktivitas kegiatannya iblis itu ditujukan hanya mereka yang dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Agar kemudian mereka mulai meragukan ketuhanan Kristus, keilahian Kristus. Dan mereka akan meninggalkan Kristus. Sehingga mereka pelan-pelan imannya dimatikan dan binasa melalui penghukuman kekal Allah bersama dengan setan dan para antek-anteknya. Menderita kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan ini kiranya tidak sekedar membekali, menyadarkan kita agar mari kita lakukan kembali yang sangat klasik. Berdoalah. Katanya sebelum Anda didoakan. Terus baca firman. Karena firman itulah yang sanggup menguatkan kita ketika berhadapan dengan masalah. Dan musuh besar kita adalah iblis. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu pada ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Noldi Luntungan. Bapa, kami berdoa kiranya hamba-Mu ini Tuhan terus pakai dimanapun mereka berada. Urapi mereka, berkati kehidupan dan keluarga mereka, sehingga semakin hari Tuhan semakin percayakan pelayanan pemberitaan firman ini bagi setiap orang-orang yang memerlukan firman-Mu.
Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, setiap pekerjaan, setiap anak-anak mereka yang sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Dalam pandemi COVID ini, kiranya Engkau terus memberkati, menjauhkan mereka dari bahaya COVID, bahkan memberkati mereka dengan kehidupan, sehingga mereka tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya dan tim pengembalaan. Tuhan juga selalu memberkati dan menyertai. Kami juga mau berdoa Tuhan dengan penuh ucapan syukur bagi tim ibadah online umum dan sekolah minggu dari GBI Kedamaian. Mereka-mereka yang terus-menerus berusaha dengan cara-cara yang sederhana untuk memastikan ada ibadah secara online. Berkati mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur mereka. Terimalah Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang membuat persembahan itu boleh dipakai menjadi berkat untuk melayani kembali di dalam GBI Kedamaian ini. Setiap mereka yang memberi, Tuhan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang dilanda berbagai macam tekanan, baik pandemi maupun tekanan-tekanan yang lainnya. Tuhan lindungi bangsa ini. Kasihanilah kami Tuhan. Hindarkan supaya COVID ini segera boleh berlalu Tuhan. Dan juga Tuhan hindarkan bangsa kami dari perpecahan. Ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang ingin memecah belah bangsa ini. Dan bahkan mereka mendatangkan angkara murka Tuhan. Tuhan tolong, hindarkan bangsa kami dari bahaya ini. Biarlah Engkau meneguhkan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran menteri dan staf pemerintahan di daerah, TNI dan Polri. Teguhkan dan satukan Tuhan untuk mengawal kedaulatan negara ini dengan kekuatan dan hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri saat ini yang akan menyertai setiap anak-anak-Mu yang akan kembali ke dalam kehidupan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila Engkau kembali ke dalam kegiatan rumah tanggamu dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai saudara sekalian bersama seluruh keluargamu, dimanapun engkau berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.